berkarakter terkuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar, selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar, selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung di SMK Negeri 1 Harway, terutama untuk peserta didik baru. Perkenalkan, saya adalah Wakasek bidang kurikulum SMK Negeri 1 Harway. Pada kesempatan PLS atau pengenalan lingkungan sekolah di hari ini, saya akan menyampaikan topik terkait dengan motivasi belajar selama masa pandemi COVID-19 atau Corona. Ada 4 garis besar atau topik yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan apa itu belajar. Apa kalian sudah tahu apa itu belajar? Oke, belajar adalah proses perubahan perilaku atau potensi yang dimiliki oleh diri sebagai hasil dari pengalaman ataupun latihan yang kita lakukan. Jadi, Anda dikatakan belajar apabila munculnya perubahan perilaku, interaksi, ataupun respon sebagai hasil dari pengalaman ataupun latihan yang Anda lakukan. Dari yang belum tahu menjadi tahu, dari yang belum bisa menjadi bisa, dari yang belum biasa menjadi terbiasa, sehingga muncul perilaku positif yang berbeda atau lebih meningkat dari sebelumnya. Poin yang kedua, mengapa kita perlu belajar? Ini pertanyaan yang sangat penting bagi kita semua. Kita ketahui bahwa manusia hidup di dunia tidak terlepas dari kegiatan yang namanya pembelajaran. Pembelajaran dimulai dari pengalaman. Begitu juga di Indonesia dikenal dengan program Wajar, yaitu wajib belajar selama 12 tahun dari SD hingga SLTA. Untuk apa hal tersebut dilakukan? Yang pertama, memperluas pengetahuan dengan cara membaca, mendengarkan info, ataupun melakukan berbagai hal sehingga kita mengetahui apa yang belum kita ketahui. Yang kedua, memperluas minat dan keterampilan, misal dengan cara mengikuti kursus, mengikuti latihan, atau praktik kerja industri seperti yang dilakukan di SMK. Yang ketiga, meningkatkan kualifikasi diri. Kita sekolah tentu kita akan mendapatkan ijazah dan sekolah ada selalu berjenjang. Yang keempat, kita perlu belajar untuk mengerti dan berpikir. Kita ketahui bahwa penting bagi kita untuk berpikir dalam memecahkan masalah. Proses pembelajaran tentu akan mematangkan otak kita atau pola pikir kita dalam memecahkan segala permasalahan yang kita hadapi. Yang kelima, kita belajar untuk tumbuh dan bersosialisasi dengan cara berinteraksi dan bergaul di sekolah ataupun kita di masyarakat. Yang terakhir, kita belajar untuk hidup yang lebih baik. Karena
Kita belajar akan terkait dengan kecakapan religius untuk meningkatkan ibadah kita, untuk meningkatkan kecakapan emosi kita, untuk meningkatkan ekonomi atau keuangan atau taraf kehidupan, budaya, dan segala ranah kehidupan. Dengan proses pembelajaran akan menjadi lebih baik. Pertanyaan yang ketiga terkait dengan materi hari ini yaitu bagaimana pembelajaran selama pandemi COVID-19 dilaksanakan. Kita ketahui bahwa Kalsel berada pada zona merah dan warga sekolah diimbau agar tetap selalu melakukan protokol kesehatan dan supaya terhindar dari ancaman pandemi virus ini, maka kegiatan pembelajaran di tahun pelajaran ini berlangsung secara BDR, yaitu belajar dari rumah. Baik itu pembelajarannya dilaksanakan secara daring maupun luring atau offline dengan menggunakan media daring sebagai berikut. Yang pertama, Anda bisa menggunakan WA, bisa kirim tugas berupa pesan suara, video, ataupun gambar, atau melakukan chatting atau interaksi. Selanjutnya, media daring bisa berupa Google Classroom atau Edmodo yang Anda perlu install di perangkat Anda, baik itu di handphone ataupun di laptop atau di PC, yang akan diundang oleh guru, kemudian akan diberikan instruksi atau beberapa tugas yang begitu interaktif. Selanjutnya, media daring bisa berupa kuis. Kuis ini berbentuk Google Classroom ataupun Microsoft Form yang Anda bisa isi secara langsung, baik itu berupa pertanyaan singkat ataupun berupa pilihan ganda yang hasilnya pun akan Anda ketahui secara langsung. Anda juga bisa menggunakan link dari pembelajaran yang disampaikan oleh guru atau menggunakan video YouTube yang begitu sangat interaktif membantu dalam pelaksanaan pembelajaran selama pandemi ini. Bentuk tugas yang disampaikan guru dalam pembelajaran selama pandemi ini atau BDR, belajar dari rumah, bisa berupa tugas bacaan, bisa berupa menjawab soal latihan, ataupun penjelasan pembelajaran atau materi menggunakan video yang akan dikirim oleh guru melalui WA, ataupun nanti ada diskusi interaktif melalui chatting di WA dan chatting di Google Classroom atau Edmodo. Dan yang terakhir adanya tugas unjuk kerja yang Anda harus lakukan. Oke, poin terakhir yaitu bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar. Ini sangat penting karena selama pandemi ini atau pembelajaran di rumah, beberapa permasalahan itu sangat muncul. Tidak adanya handphone, tidak adanya paket internet atau susah jaringan, dan tentu saja hal ini harus kita atasi. Terkait dengan motivasi atau semangat belajar, ada dua konsep yang harus kita selalu tingkatkan dan harus kita gali dan asah dalam diri, yaitu konsep harus belajar. Ini adalah motivasi eksternal dari luar lingkungan, dan konsep mau belajar, motivasi internal atau motivasi dalam diri. Dan tentu saja hal ini bisa dilakukan dengan cara pertama, tentukan mindset atau cara berpikir yang benar dan tetapkan tujuan pembelajaran Anda. Dan harus terbuka terhadap semua informasi yang akan diterima dan jangan beranggapan Anda sok tahu. Oh, ini telah saya pelajari. Oh, ini saya sudah tahu. Anda harus belajar. Anggap saja Anda sebagai gelas yang kosong yang siap menerima materi apapun. Selanjutnya, belajar dari sumber yang benar, yaitu guru atau media yang tepat dapat mengarahkan Anda ke tujuan pembelajaran yang benar. Guru yang benar yaitu Anda bisa belajar dari guru dari sekolah dengan menanyakan berbagai macam hal yang Anda tidak ketahui ataupun Anda searching dari media internet yang ada. Yang ketiga, Anda harus fokus dalam belajar, yaitu Anda harus benar-benar belajar 20-30 menit tanpa ada distracting, tanpa ada hal-hal yang mengganggu, agar Anda bisa flow, melupakan segala hal di sekeliling Anda, biar materi pembelajaran masuk ke otak dengan mantap. Selanjutnya, jadikan sebuah habit ataupun kebiasaan. Hal ini sama dengan kegiatan rutin yang akan kita lakukan setiap hari, seperti mandi, kita gosok gigi, mencuci pakaian, dan lain-lain. Begitu juga halnya belajar. Kalau kita tidak lakukan, kita akan menjadi risih. Yang terakhir, yaitu belajar dengan cara yang benar. Perlu diketahui bahwa cara belajar terkait dengan tipe belajar atau gaya belajar.
Yang pertama visual, berarti Anda suka membaca, menyimak, melihat gambar, melihat video, teks dan buku pelajaran, maka perbanyak melakukan hal tersebut. Jika Anda tipe auditory, maka Anda perlu belajar dengan memperbanyak mendengarkan sesuatu atau menggunakan contoh-contoh sehingga Anda mengerti pembelajaran. Yang selanjutnya, kalau tipe kinestetik, itu berarti Anda belajar perlu dengan praktek atau proyek ataupun berdasarkan tindakan atau belajar secara kelompok. Mudah-mudahan apa yang Bapak paparkan pada hari ini terkait dengan motivasi belajar selama pandemi COVID ataupun selama PLS ini, pengenalan lingkungan sekolah, menjadi tolak ukur kita, menjadi semangat kita untuk terus belajar dan agar kita maju. Dan ingat untuk tetap selalu di rumah, belajar dengan giat dan ikuti protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. SMK bisa, SMK bisa, SMK bisa. Semoga kita sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat.